Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Setiawati dari Farmasi 3C, NIM 1804010090, di mana pembuatan video ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester 6 mata kuliah biomolekuler dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Sri Rejeki MSI. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bioproses. Pengertian bioproses. Bioproses merupakan proses yang memanfaatkan organisme atau mikroorganisme beserta komponennya untuk menghasilkan suatu produk. Sedangkan teknologi bioproses merupakan teknologi yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi bioproses dengan fokus utamanya yaitu kinerja mikroba. Prinsip dari teknologi bioproses, prinsip yang digunakan dalam teknologi bioproses yaitu efisiensi dan reproduksibilitas. Kinerja yang ditinjau dalam teknologi bioproses yaitu identifikasi produk, substrat, dan produk-produk antara lain stoikiometrik proses, kinetika laju bioproses, dan rancangan bangunan atau pemodelan reaktor. Nah, bagaimana perkembangan sejarah dari teknologi bioproses? Teknologi bioproses secara sederhana sudah dikenal sejak lama oleh manusia. Sebagai contoh dalam bidang pangan, yaitu pembuatan bir, roti, keju yang dikenal sejak abad ke-19. Sedangkan di bidang medis, penerapan bioteknologi di masa lalu dibuktikan dengan penemuan vaksin, antibiotik, dan insulin. Perkembangan industri bioproses sebenarnya sudah berkembang jauh sejak lama dan berkembang bersamaan dengan perkembangan manusia, bahkan sudah diketahui sejak tahun 6000 sebelum Masehi. Nah, yang selanjutnya, apa sih peran mikroba dalam bioproses? Mikroba merupakan peran utama, yang artinya kesuksesan atau kegagalan suatu bioproses dalam menghasilkan produk yang optimal, yaitu terletak pada kinerja suatu mikroba. Ketika mikroba memiliki kinerja yang tinggi, maka efisiensi bioproses akan tercapai dan hasil produk akan tinggi. Sebaliknya, apabila kinerja mikroba rendah, maka akan berdampak pada rendahnya efisiensi bioproses dan sebagai akibatnya hasil produk akan rendah. Hal yang harus diperhatikan dalam kinerja mikroba untuk mencapai efisiensi yang tinggi yaitu perlunya optimasi kondisi lingkungan untuk pertumbuhan mikroba. Oleh karena itu, optimasi lingkungan sangat diperlukan untuk upaya mendapatkan kinerja mikroba yang baik. Untuk penerapan teknologi bioproses pada bidang farmasi dapat melakukan proses pembuatan, pengemasan, serta pengawetan obat-obatan dan vaksin. Pada industri vaksin, vaksin dibutuhkan untuk memperoleh imunitas dengan cara melemahkan bakteri ataupun virus. Nah, industri vaksin yaitu contohnya PT Bio Farma. Sedangkan untuk industri farmasi berkaitan dengan produksi obat-obatan, contoh industrinya yaitu PT Kimia Farma. Tetapi tidak hanya di bidang farmasi saja, pada bidang lainnya ada juga, yaitu bidang industri pertanian seperti biopestisida, kompos, dan pupuk. Untuk bidang industri kimia yaitu etanol dan aseton. Yang selanjutnya terdapat 3 tingkatan aplikasi bioproses. Tingkatan pertama yaitu tingkat rendah, contohnya metana, etanol, biomasa. Sedangkan tingkatan kedua yaitu tingkat sedang, contohnya asam amino, enzim, dan asam organik. Untuk tingkatan ketiga yaitu tingkat tinggi atau canggih, contohnya interferon, hormon, vitamin, vaksin, dan antibiotik. Yang selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian, di mana keuntungan yang pertama yaitu kondisi yang dibutuhkan untuk melakukan bioproses lebih ringan, sehingga peralatan yang digunakan lebih sederhana dan kondisi operasi lebih aman. Pada umumnya, kondisi saat bioproses berlangsung pada suhu ruangan, tekanan atmosfer, dan pH yang digunakan.
Yang kedua yaitu bahan yang dibutuhkan sebagai bahan baku umumnya adalah bahan yang diperbaharui seperti limbah hasil pertanian atau biomasa, sehingga prosesnya ramah lingkungan. Untuk keuntungan yang ketiga yaitu perkembangan teknologi DNA rekombinan yang sangat cepat membuat peluang yang lebih besar lagi untuk memperoleh mikroba yang unggul, sehingga pengaplikasian bioproses menjadi lebih efisien dan makin berkembang. Untuk kerugiannya, yang pertama, produk yang dihasilkan relatif sedikit dan labil pada suhu ekstrim, sehingga proses yang dilakukan akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Yang kedua, bioproses rawan terkontaminasi apabila proses yang dilakukan dengan cara terbuka. Kerugian yang selanjutnya yaitu variabilitas besar karena sel mikroba yang dihasilkan dalam bioproses sebagian besar melakukan mutasi apabila terjadi perubahan lingkungan yang berdampak pada menurunnya produksi sel mikroba yang dihasilkan. Nah, adapun manfaat dari teknologi bioproses, yang pertama teknik kimia yaitu untuk mempelajari cara memproses bahan baku atau bahan mentah menjadi sebuah produk komersil dengan memanfaatkan proses-proses kimia. Sedangkan bidang biologi yaitu tentang makhluk hidup, diantaranya hewan, tumbuhan, dan mikroba. Aspek yang akan dipelajarinya misalnya genetik, struktur organisme. 3 yaitu bioteknologi, pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, virus untuk menghasilkan suatu produk dengan melibatkan rekayasa genetik atau DNA rekombinan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian materinya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.